Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana merancang percobaan. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kamu akan belajar menggunakan metode ilmiah. Sesungguhnya langkah-langkah dalam metode ilmiah juga digunakan pada berbagai bidang pekerjaan. Jika saat SD kamu melakukan percobaan yang telah dirancang oleh gurumu, maka di tingkat SMP, kamu sendiri yang akan merancang, melakukan percobaan, dan melaporkan hasil percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk itu, mari kita pelajari dulu tahapan-tahapan dalam metode ilmiah yang tercantum dalam alur pada gambar di depan. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kita akan membahas satu persatu. Mari kita mulai dengan yang pertama. Pada saat menciptakan suatu penemuan, ide para ilmuwan sains biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Dari pengamatan mereka inilah munculnya pertanyaan yang akan mereka teliti. Pertanyaan ini mereka uji dalam suatu penelitian. Inilah tahapan pertama dalam metode ilmiah. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kamu ingat. Kita menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. Bayangkanlah kamu sebagai seorang detektif yang memasuki tempat kejadian perkara setelah dilaporkan ada pencurian di rumah tetanggamu. Kamu pasti akan menggunakan indera penglihatanmu untuk mengamati keadaan di sana, seperti keadaan pintu atau jendela, posisi barang-barang di ruangan, termasuk juga jejak kaki di lantai. Kamu juga bisa mengamati bau yang tercium di tempat tersebut, baik bau parfum yang tertinggal, bau kabel yang terbakar, atau bau masakan. Kamu juga bisa mewawancarai tetangga lain apabila mereka mendengarkan suara-suara yang tidak biasa dari rumah tersebut. Inilah yang dinamakan dengan pengamatan dalam sains. Langkah yang kedua adalah menentukan tujuan percobaan. Dari pengamatan di lingkungan sekitar, maka kita menentukan dulu masalah yang akan diteliti. Dalam konteks percobaan IPA, masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan untuk diuji, yang disebut juga dengan tujuan percobaan. Tujuan percobaan haruslah dapat diuji, dapat dilakukan, dan bukan merupakan pendapat pribadi. Seandainya dari pengamatan di sekitar sekolah, kamu menyebutkan bahwa bunga warna merah lebih bagus dibandingkan bunga warna kuning, maka apakah hal itu adalah tujuan percobaan yang baik? Menurutmu, mengapa demikian? Tujuan percobaan yang disebutkan tadi merupakan pendapat pribadi, sehingga ini bukan tujuan percobaan yang dapat diuji. Adapun jika kamu menuliskan tujuan berupa apakah tanaman yang terkena cahaya matahari langsung akan menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan yang tidak terkena matahari? Nah, ini contoh tujuan percobaan yang dapat diuji. Maka kamu perlu berlatih menentukan tujuan percobaan. Langkah yang ketiga adalah menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Setelah menentukan masalah atau tujuan percobaan berdasarkan pengamatan awal, kamu dapat menuliskan hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Misalnya, ketika kamu menjadi detektif yang mengamati tempat kejadian perkara pencurian,
kamu mendapati tidak ada pintu atau jendela yang rusak dan tidak ada barang yang terjatuh, maka muncul dugaan bahwa pencurian dilakukan oleh orang yang sudah mengenal keluarga tersebut dan mengetahui keadaan di rumah itu. Inilah contoh hipotesis. Tentunya kamu bisa memperkirakan bahwa akan terjadi hujan, bukan? Dugaan ini kita buat berdasarkan pada pengetahuan atau pengalaman yang telah kamu miliki sebelumnya. Dengan kata lain, hipotesis itu harus bersifat logis atau masuk akal. Hipotesis semakin lengkap apabila didukung oleh alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Pada saat mendung misalnya, ada banyak uap air yang terkandung di awan. Semakin banyak uap air, maka awan yang terbentuk semakin tebal, sehingga uap tersebut akan diturunkan dalam bentuk hujan. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kamu juga akan melakukan berbagai percobaan seperti para ilmuwan sains untuk menyelidiki hubungan antara sebab dan akibat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan di alam sekitar. Para ilmuwan merancang percobaan untuk mengubah satu kondisi atau suatu hal yang mengakibatkan ada hal lain yang juga ikut berubah. Nah, kedua hal tadi sudah tercantum dalam hipotesis. Kondisi, hal, atau faktor-faktor ini disebut sebagai variabel. Jadi variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati karena berubahnya variabel lain. Adapun variabel kontrol adalah faktor yang dibuat tetap selama percobaan. Jadi, dalam melakukan suatu penyelidikan atau percobaan, jika kita mengubah-ubah suatu faktor yang diuji, maka disebut dengan variabel bebas. Jika kita mengamati atau mengukur apa yang terjadi karena perubahan itu, kita sebut sebagai variabel terikat. Sementara itu, jika kita menjaga faktor-faktor lainnya tetap tidak mengalami perubahan selama pengamatan dan pengukuran berlangsung, maka faktor tersebut disebut variabel kontrol. Sebagai contohnya, Dian akan menyelidiki jalur yang dapat ia tempuh dalam waktu terpendek atau paling cepat untuk berjalan dari rumahnya ke sekolah. Misalnya ada 3 jalur yang berbeda yang akan ia coba. Satu hari ia mencoba satu jalur. Ia mengukur waktu yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah pada tiap jalur tersebut. Karena Dian hanya ingin mencari tahu jalur yang tercepat, maka ia sendiri yang akan berjalan menempuh setiap jalur tersebut. Dari ilustrasi itu, kita mengetahui bahwa Dian akan menguji 3 jalur yang berbeda dari rumahnya ke sekolah. Maka variabel bebasnya adalah jalur yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Dalam percobaan ini, Dian mengukur waktu yang ia perlukan untuk berjalan pada jalur-jalur tersebut. Artinya, variabel terikatnya adalah waktu tempuh dari rumah ke sekolah yang dapat ia ukur menggunakan jam tangannya atau alat pengukur waktu lainnya, misalnya stopwatch. Dian akan memperoleh 3 macam waktu yang mungkin saja sama atau berbeda. Sementara itu, semua faktor lain harus diusahakan sama sehingga tidak memengaruhi waktu tempuh. Misalnya, orang yang berjalan harus sama, yaitu hanya Dian seorang. Nah, kamu pasti dapat memikirkan variabel yang tetap atau variabel kontrolnya adalah misalnya keadaan jalan yang dilalui. Kalau ada jalur yang berbatu, tetapi pada jalur lainnya Dian berjalan di trotoar, maka hal ini bisa memengaruhi waktu tempuh. Padahal
yang ia ingin uji hanya jalur yang berbeda. Demikian juga saat apakah Dian sudah makan pagi atau belum, tentunya juga dapat memengaruhi kecepatan melangkah, sehingga variabel yang perlu ditetapkan atau dikontrol juga adalah kecepatan melangkah. Oleh karena kecepatan melangkah sulit untuk diatur, maka dari itu untuk mengukur kecepatan dapat digunakan alat yang lebih akurat, yaitu speedometer. Speedometer adalah alat untuk mengukur kecepatan kendaraan. Langkah yang kelima adalah prosedur percobaan. Sebagai seorang siswa, sebelum berangkat ke sekolah, kita mempersiapkan tas, buku, dan alat tulis. Dan ketika tiba di sekolah, kamu akan mengikuti urutan jadwal pelajaran yang telah disiapkan oleh sekolah. Demikian juga dalam merancang percobaan, kita perlu mempersiapkan segala alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan, kemudian membuat urutan langkah-langkah secara rinci yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut agar tidak ada yang terlupakan. Urutan langkah-langkah ini disebut juga dengan prosedur percobaan. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.